dominannya ini walaupun suplemen jagoan untuk mengobati lambung. Nah, itu istri saya teh Umi Maisa ini punya penyakit lambungnya udah kronis banget. 6 tahun ini. 6 tahun. Jadi juga betul, karena lambungnya udah sakit kronisnya. Nah, jadi istri saya juga sembuh hasilnya ini. Iya, jadi terinspirasi. Kalau saya berpandangan bahwa kalau kita ingin sukses, perbaikilah niat dan cara kita. Apa yang kita jalankan, tenaga, pikiran, harta yang kita korbankan, ya kita lillahi ta'ala aja lah. Intinya seperti itu. 4, 3, 2, 1 podcast Rotsling dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam. Kembali lagi di dalam podcast Rotsling. Dan pada malam hari ini saya sedang mengunjungi rumah Pak Wawan ya. Atau yang disebut ataupun selalu disapa Abah Azri. Abah Azri. Terima kasih Pak. Alhamdulillah kami dari tim podcast Rotsling bisa berkunjung ke tempat Bapak tentunya. Dan di sini sangat terlihat sekali ini beberapa produk-produk yang dirintis oleh beliau hingga sekarang besar seperti ini. Dan di sini juga ini ada produk-produk ya Pak. Iya, siap. Dan nantinya kita akan coba kenalkan apa saja itu. Oke, Abah Azri ini sendiri ya. Pak, Bapak itu kan sekarang itu menjadi penggiat sosial ataupun aktivis sosial. Nah, di dalam sosial itu sendiri, penggiat sosial itu menurut Bapak itu seperti apa gitu? Saya sendiri memang ya sedang belajar lah sebetulnya, sama-sama belajar gitu untuk jadi penggiat pemberdayaan. Artinya saya lagi belajar jadi pengusaha sosial lah, entrepreneur sosial gitu. Entrepreneur sosial. Jadi karena ya basic. Memang senangnya di sini gitu, di dunia sosial. Dunia sosial gitu. Nah, di dalam dunia sosial sendiri kan Bapak juga menjadi motivator penggerak. Nah, itu motivator penggerak ini dalam bidang apa saja di dalam? Insya Allah kita belajar dari sejak jadi aktivis. Kita bergerak di bidang pemberdayaan yang ada hubungannya dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan lah gitu, dan sosial seperti itu, sosial keagamaan. Nah, mengenai pekerjaan Bapak sendiri nih ya, pekerjaan Bapak tetapnya itu jadi pekerjaan apa gitu kan Pak? Iya. Kalau saya sendiri memang dulu lagi jadi tenaga kontrak atau honorer gitu. Memang udah jadi aktivis sebetulnya. Sebelum jadi honorer pun gitu. Jadi kita punya banyak kader dan sistemnya kaderisasi. Dan alhamdulillah seiring waktu, karena saya juga selaku tenaga sukuan atau tenaga kontrak, ditakdirkan jadi PNS, ya alhamdulillah kita cuma jadi konseptornya aja. Jadi sekarang konseptornya jadi konseptor, tapi adapun ada waktu luang Bapak terjunlah bisa langsung. Lagi gitu kan, jadi PNS pun kita habis kerja kadang pulang malam. Jadi produktif sekali gitu. Hari libur nggak pernah libur. Kalau sekarang mah nggak, karena kita banyak kader. Jadi kita cuma mantau aja lah. Tapi alhamdulillah gitu kan kader-kader Bapak berjalan dengan lancar lah. Alhamdulillah. Sesuai dengan konsep yang Bapak jalankannya. Oke Pak, mengenai ini kan di sini sudah ada produk kefir ya Pak ya. Jadi di sini ada banyak macam-macam ya. Nah, produk kefir ini sendiri, ini kapan sih Bapak memulai ataupun merintisnya? Kefir ini sebetulnya yang produsennya istri gitu, bukan saya. Jadi produsennya istri Bapak. Kalau orang tahunya kan karena yang
yang menggerakkannya Abah Ajri, jadi tahunnya saya yang bikin, padahal ini produk istri saya sendiri. Ini tahun 2013. 2013. Jadi sudah hampir 10 tahun ya lumayan. 10 tahun. Luar biasa. Jadi awalnya karena saya selaku aktivis banyak istilahnya informasi kesehatan yang terganggu lah gitu ya, karena banyak aktivitas gitu. Dulu sempat hampir sakit parah sebetulnya. Cuma di Facebook ada namanya Kang Haji Surya gitu. Jadi guru saya sendiri, guru besarnya itu. Ya, sampai awalnya, hari ini beliau selalu saya kunjungi dan jadi sepuh kami gitu. Nah, jadi Pak Haji Surya ini ngasih tahu, Abah Ajri udah minum kefir aja katanya gitu. Jadi saya udah mungkin drop ya. Alhamdulillah. Ingat waktu itu kefir ini diambil ke kota Tasik karena orang Tasik, Pak Haji Surya. Oh iya. Aslinya orang Tasik. Jadi orang Tasik, saya diambil sama adik saya, saya minum dan besoknya alhamdulillah sehat gitu. Oh, itu jadi langsung, saya ajaib sebenarnya benar-benar dengan kefir ini. Terus jadi produk awal memang membuat ini sesuai daripada pengalaman dulu. Jadi terus ini kan kata Pak Haji dominannya ini walaupun suplemen jagoan untuk mengobati lambung. Nah, itu istri saya Umi Maisa ini punya penyakit lambungnya udah kronis banget. 6 tahun ini. 6 tahun. Jadi saking parahnya istri saya ini ya udah masuk ke tingkatan cemas. Jadi boleh dikatakan selintas itu kena depresi gitu. Oh iya. Karena udah berobat ke psikiater juga, karena lambungnya udah saking kronisnya. Nah, jadi istri saya juga sembuh hasilnya ini. Oh iya, jadi terinspirasi sehingga sekarang langsung memproduksi sendiri. Iya, gitu. Wah, luar biasa. Ditambah kami adalah seorang aktivis, orang pergerakan. Tentu butuh dana pergerakan karena kita selalu belajar mandiri ya. Dari mulai jualan majalah, jualan kopiah, jualan apa, pokoknya pergerakan kita dari hasil jualan gitu. Dan alhamdulillah kami pilih ini sebagai, jadi kalau sekarang mah jadi brand ambassador lah gitu kan. Iya, brandnya benar-benar ini adalah produk utama untuk menopang dana pergerakan. Oh iya. Wah, luar biasa sekali ini. Nah, mengenai bahan-bahan kefir ini sendiri, ini kan susu. Apakah ada susu khusus atau gimana Pak ini? Enggak juga. Jadi kalau susu mah, jadi si kefir ini, si susunya itu boleh dari bahan baku susu segar, susu sapi. Susu sapi. Atau ini susu kambing ya. Oh, jadi ada juga susu kambing. Susu kambing. Terus yang paling bagus ini kolostrum. Ini yang kuning. Jadi yang kolostrum ini paling bagus. Oh. Jadi dari segi harganya pun mungkin ya harganya agak berbeda. Ya, kalau ini misalnya ini yang susu sapi 10.000. Kambing ini udah 2 kali lipat 20.000. Padahal sama putih gitu kan ya, Pak. Sama ukurannya lah 330 mili. Kalau ini bisa dijual 50.000. Yang ini. Meskipun ukurannya sama, tapi harganya berbeda. Gitu. Nah, untuk pemrosesan susu kefir ini sendiri dari mulai bahan mentah Pak sampai bisa jadi seperti ini berapa waktu itu, berapa? Iya. Kalau prosesnya begini. Jadi si susu segar itu kita ambil dari peternak dari Guranteng ya. Oh iya. Mereka setor ke sini. Terus si susu itu nggak difermentasi. Oh, difermentasi. Melalui wasilah bakteri yang namanya kefir itu. Oh iya. Ya gitu. Jadi kefir. Si kefirnya si bibitnya itu kayak berupa inilah nasi liwet gitu. Saya dimasukkan ngambil contohnya dimasukkan ke nampan kaca yang bagus mah ya. Kayak keler kaca lah, keler kue itu. Jadi kalau 1 ons bibit
bibit mikroba itu untuk difermentasi, perbandingannya 2 liter susu. Oh, 2 liter susu 2 hanya liter dengan susu, 1 ons. 1 ons Jadi mikroba. kalau 1 kilo dia 20 liter. Wah, 20 liter 20 dari liter. 1 kilo. 1 kilo. Ya. Luar biasa. Itu yang jadi wasilah Sehingga asamnya ini ini susu. Oh. Jadi kan ini asam banget. Ya. Banget asam. Hmm. Jadi dibanding yogurt juga lebih asam ini. Nah, mengenai ini warna sendiri, Pak, kok bisa beda-beda gitu? Ini ada yang merah gitu kan, ada yang putih. Itu beda susunya atau gimana? Nah, jadi ini ada warna-warni ini karena si susu hasil fermentasi ini yang asam ini, kalau diminum anak-anak mah kan pasti nggak suka gitu. Ataupun orang tua pun yang nggak suka asam pasti nggak enak lah, nggak nyaman diminum gitu. Makanya ini istri saya dimodif karena kreatif ya. Ini teh di jus dengan buah-buahan. Jadi dengan buah-buahan pun bisa gitu di combine-nya. Sangat dikombinasi bisa. Memang pemirsa ini jadi semakin menarik gitu kan, dan memang anak-anak pun lebih suka meskipun memang agak asamnya Pak ya. Tapi kalau melihat seperti ini kan anak-anak lebih menarik gitu kan. Lebih menarik. Ya, luar biasa. Nah, Pak, saya ingin tahu, ini kan orang-orang banyak yang mengkonsumsi kefir ini sendiri. Mengenai khasiatnya ini, Pak. Ini khasiatnya apa saja? Kalau saya sendiri kan sebetulnya bukan pakarnya ya di bidang ini, bukan sarjana kesehatan atau pakar di bidang ini, tapi saya memang taklid lah ilmunya ya, kan jadi muqallid lah. Jadi yang pengalaman yang saya dapati dari ini, di samping bahwa kefir memberi manfaat kesehatan untuk keluarga kami, gitu ya. Dari hasil baca, kebetulan kalau sumber buku ilmiahnya saya dapati dari guru saya, dari Pak Firman Jaya namanya. Beliau guru besar ilmu pangan di Universitas Brawijaya, gitu. Bukunya tebal banget dan itu jadi referensi di nasional. Pak Firman Jaya ini guru saya sendiri, saya kenal juga dan saya suka jualin ikut iklan lah buku itu gitu. Terus dari sisi pengalaman saya selama memproduksi ini juga saya nulis bukunya, testimoninya gitu. Ada bukunya. Ada, walaupun habis sebetulnya stoknya. Dan itu gratis, mangga ada PDF-nya lah. Saya kasihkan. Nanti bisa di-share lah. Bisa di-share apabila kalau bicara testimoni saya nulis buku. Oh, gitu. Kalau secara teori keilmuan saya bukan ahlinya, ada ahlinya gitu. Dan ada komunitasnya di nasional, namanya Komunitas Kefir Indonesia. Itu Pak Insinyur Andang Kasriadi, almarhum sekarang. Allah maghfir lahu. Jadi beliau guru saya dari ITB. Yang menggerakkan ini ada, dan sekarang ada penggantinya, ada pengurus komunitasnya di nasional, sudah ada. Oke Pak, mengenai Bapak ini kan memproduksi, sehari ataupun 1 minggu itu bisa memproduksi berapa targetnya gitu Pak, ataupun per bulan? Sebetulnya kalau saya nggak punya target ya, karena ini sampingan dengan istri lah gitu. Jadi sesuai kebutuhan aja. Karena si produksi kefir ini disesuaikan dengan event pemberdayaan kami gitu. Kalau lagi banyak event, insya Allah produksinya banyak gitu. Kalau eventnya kurang ya agak menurun gitu. Seperti itu. Oke, Pak, itu disinggung mengenai event itu sendiri. Nah, apa saja sih event yang Bapak geluti? Mungkin event yang memang Bapak selenggarakan, mungkin apa saja itu bisa di-share? Eventnya banyak sekali. Jadi kita punya 12 program pemberdayaan. 12 program pemberdayaan, dan semuanya gratis mendidik. Gratis. Semuanya sumber dananya dari hasil menjalani sunnah Rasul, dakwah dan dagang seperti ini. Jadi apa yang kita jual ini ya rabatnya untuk menopang program pemberdayaan kami. Jadi banyak pemberdayaannya. Jadi kaitan tadi dengan pendidikan, dengan kesehatan, dengan sosial dan ekonomi juga. Ekonomi kerakyatan gitu. Nah,
Ini Pak, ngomong-ngomong kan Bapak juga aktif di dalam program event itu sendiri. Nah, saya lihat juga Bapak selalu aktif khususnya di Waterboom Sukahaji. Iya. Nah, iya. itu kok acaranya Abah Azri itu selalu ada di sana gitu. Kok bisa gitu Pak, Iya. dari Tabrik dari sini ya? Iya. Kok bisa dari sana gitu? Jadi kami bisa berkolaborasi dengan Wahana Edukasi Sukahaji Waterboom. Wahana Edukasi. Itu awalnya kan dari tadi saya selaku aktivis pemberdayaan. Alhamdulillah selama jadi aktivis dulu kan capek kalau pakai biaya sendiri mandiri gitu kan. Betul. Dari jualan-jualan ya gitulah, kerjasama dengan perusahaan apa gitu. Alhamdulillah seiring waktu 2010 ketemu marketingnya Sukahaji Waterboom gitu. Jadi beliau Kang Dedi, Pak Dedi namanya. Beliau datang ke event kami di sini di kampung, di desa kami. Karena Kampung Tabrik ini, yayasan yang ada di sini, alhamdulillah sudah cukup dikenal lah sebagai yayasan yang selalu menyelenggarakan program-program pemberdayaan. Nah itu jadi ketemu Waterboom seperti itu. Jadi wasilahnya dari situ. Dari sana ya. Nah mengenai program di Waterboom itu sendiri gitu kan Pak, eventnya kan tadi ada 100 guru ya. Pembinaan 100 guru. Nah itu pembinaan 100 guru itu pembinaan untuk guru apa saja gitu kan Pak? Kalau gurunya dominannya sih untuk guru PAUD. Guru PAUD. Walaupun ada si guru SDMI yang ngajar di kelas 1-2 misalnya. Atau guru diniyah yang dia ngajar di kelas 0 lah, di kelas PAUD gitu. Seperti itu. Dominannya seperti itu. Dan bukan hanya pembinaan 100 guru aja, sebetulnya kita adalah para penggiat. Saya dan kader itu menggiatkan program pemberdayaan kesehatan lingkungan gitu. Itu lebih masif lagi apalagi. Ada juga termasuk juga kita menyelenggarakan program sekolah ibu. Sekolah ibu. Ada sekolah bisnis online, sekolah guru menulis, ada sekolah ayah padering. Banyak lah pokoknya mah. Luar tuh kan sama-sama belajar ya. Nah, mengenai itu Pak, cakupan guru yang 100 itu sendiri itu dari mana saja? Apakah memang ruang lingkupnya hanya di situ atau gimana? Pada awalnya di 2004, 2006 lah, itu kan levelnya masih tingkat desa, kecamatan gitu. Nah, 2010 kita udah level Tasikmalaya Utara. Sampai 2000 sekitar 2014, 2015. 2016 kita pindah kerjasama dengan Wahana Edukasi Sukahaji Waterboom. Itu tingkat Priangan Timur. Biasa programnya sekali. Banyak sekali. Abah Azri ini sendiri gitu kan ya, sepak terjang. Nah, saya lihat sangat menginspirasi lah. Tingkat Priangan Timur. Jadi kita punya binaan di wilayah Banjar, Garut, Kota Tasik, Kabupaten Tasik, Ciamis apalagi. Nah, mengenai binaan acara itu sendiri gitu kan Pak, untuk waktunya apakah sudah ditentukan per bulan atau per tahun atau gimana? Kalau waktunya kita 1 bulan 1 kali. 1 bulan yang offline kali. Gitu. Yang offline. Kalau yang online-nya 1 minggu sekali ketemu di medsos. Di medsos. Baik WA ataupun Facebook. Atau di IG. Atau jadi sesuai di Zoom juga gitu kan. Di sekarang. Zoom kadang-kadang. Iya. Memang sekarang marak online. Iya, gitu online pokoknya. Karena kan ada pandemi juga. Apalagi di masa pandemi kita memang 3 tahun betul-betul agak fokus online. Iya, offline-nya dikit lah. Dan sekarang alhamdulillah gitu kan ya Pak, sudah bisa offline kembali. Alhamdulillah. Nah Pak, mungkin kan teman-teman guru yang nonton podcast Rosling ini sendiri, apabila tertarik itu gimana Pak? Ada pendaftaran atau bagaimana untuk mengikuti event Bapak itu sendiri? Bagi guru yang ingin belajar bersama kami, itu gratis, mendidik tanpa syarat. Penting asal niat, punya kemauan yang tinggi untuk
bergabung belajar bersama kami, mari, hayu. Iya. Cuman kalau jadwalnya kan terprogram juga, kita sangat sistematis, terstruktur lah konsepnya ya. Jadi kalau pembinaan guru itu setiap Januari kita nerima calon anggota baru. Daftarnya dari mulai bulan November. Bulan November atau paling tidak Desember. Seperti itu. Jadi yang mau daftar silahkan. Dan untuk fanspage-nya mungkin Pak ada atau ada di Facebooknya di Wahana Edukasi Sukaji Waterboom. Wahana Di Edukasi Facebook ada Waterboom, mungkin di sana bisa. Ada WhatsApp-nya nanti yang kader adminnya kami. Adminnya ya? ada, Kang Aziz Gami namanya. Oh iya. Siap. Nah, di sini Pak saya lihat juga ini ada tumpukan ada liputan media massa, terus ada tulisan skripsi juga gitu kan ya. Nah, ini bisa dijelaskan Pak, kok bisa gitu kan? Iya. Nah. Alhamdulillah, jadi hasil kerja keras kami jadi belajar jadi aktivis lah. Alhamdulillah membuahkan hasil yang insya Allah bermanfaat untuk sesama, untuk peningkatan sumber daya manusia masyarakat Indonesia tentunya. Jadi alhamdulillah skripsinya ini belum entah kemana lah sebagian lagi karena disimpan di sekretariat di Sukahaji gitu. Jadi skripsinya banyak. Jadi ini ada yang meneliti konsep kami tentang pembinaan 100 guru. Oh iya. Ini juga termasuk nih dari UPI Bandung ya, Laila Sayyid Ramadan. Ini Cici dari Unsil. Ini baru kemarin beresnya. Oh iya, baru kemarin ya. Ini. Terus banyak lah, ada yang dari sekolah UPI Bandung, ada sekolah ibu. Ini yang nulis Unsil juga, anak Unsil. Jadi alhamdulillah, termasuk Kefir pun sekarang udah ada 5 orang yang nulis gitu. Skripsinya Kefir. Skripsi Saking Kefir. Banyak yang penasaran gitu. Iya, betul. Gimana nih Kefir jadi apa produk yang jadi penopang pemberdayaan juga. Betul. Memang dikarenakan itu. Mungkin ada pengaruhnya juga gitu kan di masyarakat yang sudah terasa, sehingga memang para mahasiswa ya sebagai penulis bisa juga gitu kan Pak tertarik. Nah, luar biasa. Dan ini juga ada pejuang pendidikan Priangan Timur. Wah, trilogi dari Abah Azri. Dan ini cetakan ketiga ya Pak ya? Ya, cetakan ketiga. Luar biasa sekali ini pemirsa. Nah, untuk menulis ini sendiri, ini siapa Pak? Bapak sendiri atau? Iya. Kalau saya kan bukan ya penulis jadi lah. Kalau urat-oret biasa lah, tapi nggak merasa bisa jadi penulis. Jadi sebetulnya ini yang nulis adalah orang penulis buku produktif dari Purwokerto. Oh iya. Beliau nulis, beliau mengikuti pergerakan profil saya di Facebook. Jadi, walaupun Facebooknya udah hilang gitu, yang Facebook Abah Ajrinya yang dari 2010 itu kena inilah biasa take down ya. Iya, maklum saya agak kritis dulu ya seperti itu. Jadi si buku ini ditulis oleh beliau. Makanya si foto-fotonya kurang bagus teh karena ngambil di Facebook gitu. Jadi ini 3 buku disatukan gitu. Maka trilogi itu kan di dalamnya ada konsep pergerakan saya sendiri, yang pertama, yang kedua tentang konsep pembinaan 100 guru, dan yang ketiga tentang RSPS, tentang lingkungan. Jadi ini 3 buku disatukan. Luar biasa sekali. Jadi alhamdulillah lah, orang kalau berkarya, sedikit apapun karya kita, awal akhir yang namanya kita belajar untuk menanam, pasti akan bisa menuai gitu. Dan menuainya kan nggak harus dari sisi material aja. Kita banyak tapi kan saudara, ini karya, teman gitu kan gitu. Ya, karya betul. Karya. Gitu kan. Ini orang yang sudah mengikuti sepak terjang Abah Ajri sehingga memang tertarik juga gitu kan, dikarenakan bagus gitu kan profilnya. Nah, luar biasa. Jadi saya pun tertarik untuk membacanya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga. Amin, gitu kan bagi anak muda semuanya gitu kan. Nah, mengenai suka duka nih, suka duka dalam merintis dari mulai aktivis sosial dan sekarang mungkin bisa dikatakan
usaha ekonomi di dalam Kepir ini sendiri. Nah, suka dukanya itu seperti apa, Pak? Ya, yang namanya suka duka jadi aktivis ya begitulah. Nah. Nggak bisa simsalabim, alhamdulillah. Jadi kalau dulu mah hidup kan sederhana, yang namanya aktivis, yang sumber pendanaan kan saya 100% mandiri gitu. Oh iya, mandiri. Nggak pernah ada dari sumber-sumber lain gitu. Jadi alhamdulillah yang saya alami, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, saya punya istri yang luar biasa, karena kata kuncinya kan ada di istri. Iya. Ya, yang alhamdulillah Umi Maisa ini istri saya bisa mendukung penuh gitu terhadap pergerakan suaminya yang itu di luar nalar kan, karena kita selalu bergerak hanya untuk memikirkan dan memperjuangkan orang lain kalau orang sosial ya seperti itu. Jadi kalau saya sendiri sih yang namanya suka duka ya alhamdulillah banyak bersyukur aja lah. Kita mah syukur, alhamdulillah bisa belajar jadi aktivis dan tidak pernah punya kendala yang signifikan sih sebetulnya. Karena kita mah lurus-lurus aja lah. Lurus-lurus aja gitu ya, Pak. Apa yang kita kerjakan, kita mah istilahnya benar-benar lillahi ta'ala lah, lillahi ta'ala aja, belajar lillahi ta'ala gitu. Memberi, menerima, memberi gitu aja. Jadi nggak banyak yang dipikirkan gitu. Jadi sebetulnya kalau saya ingat dulu di awal pergerakan, saya alhamdulillah ya selalu mendoakan orang tua lah. Karena dulu kan pas lagi, kalau sekarang mah sumber pendanaan kita udah bukan mumpuni ya. Setidak-tidaknya ada lah sumbernya. Kalau dulu mah kan saya kadang pasang spanduk sama adik kakak misalnya ya. Kalau ada tamu untuk event ngebedahkeun balong anupin biang gitu. Ya saya suka ingat saya memang perjalanannya lah seperti itu. Kadang kita memang berkorbannya tenaga, pikiran, hartanya. Tapi alhamdulillah Pak, sekarang udah dirasakan besar, bisa mandiri lah seperti ini lah. Dan ini sangat menginspirasi pemirsa dan penonton juga. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak. Khususnya kan untuk anak muda ini kan di podcast Roachling banyak anak muda para penontonnya. Nah, kiat untuk bisa menjadi sukses menurut pandangan Abah Asri ini seperti apa? Kalau saya berpandangan bahwa kalau kita ingin sukses, perbaikilah niat dan cara kita. Apa yang kita jalankan, tenaga, pikiran, harta yang kita korbankan ya kita lillahi ta'ala aja lah, intinya seperti itu. Dan memang kuncinya kan harus benar-benar kerja keras. Kerja keras. Jadi kerjanya juga harus tuntas lah, harus fokus ya, harus benar-benar serius lah. Serius mengurus mimpi yang akan kita kejar. Karena mimpi saya kan dari dulu saya mengulang-ulang mimpi itu gitu. Jadi ingin menjadi orang yang memberi manfaat untuk umat, itu aja. Betul. Tidak lebih dari itu gitu. Seperti itu ya. Menarik sekali obrolan pada malam hari ini pemirsa dengan Abah Asri, khususnya penggiat sosial dan orang yang memproduksi Kepir juga bersama istrinya. Dan alhamdulillah podcast Roachling sudah berkesempatan bisa hadir di rumahnya. Dan sebelum saya tutup ini mungkin saya akan istilahnya mengiklankan lah ini mengenai Kepir ini sendiri. Silakan apabila teman-teman para penonton podcast Roachling yang memerlukan mengenai susu Kepir, silakan boleh mungkin langsung hubungi Pak Abah Asri sendiri ya. Boleh, mangga. Boleh. Dan kalau